Saya persilahkan Dr. Putih untuk menyampaikan ceramah sharing kajiannya. Silahkan untuk Dr. Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau boleh diperkenankan, staf saya sudah memberikan. Afif mau ikut bicara atau enggak, Afif? Cukup? Langsung aja. Langsung aja, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini saya mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua dari pengajian Fastabiqul Khairah dan juga dari PPKJ ya Bu ya. Gabungan ya. Insya Allah kita pada pagi ini akan mengkaji sebuah tema yaitu kaitan keikhlasan dan keimanan bagi kesehatan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini ya bahwa temanya ini sendiri gitu ya, mau tidak mau memang akan melibatkan peran spiritual, peran kita sendiri peran keberagaman kita gitu ya dalam bidang kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa tubuh adalah aset atau modal yang paling berharga yang harus kita jaga seperti itu. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Afif langsung sini atau ada dua nikmat sehat ya. Jadi ada sehat merupakan nikmat yang terbesar setelah nikmat iman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ternyata Allah membagi ada dua kesehatan ya, ada sehat nikmat sehat fisik maupun nikmat sehat secara rohani. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian dalam kenyataannya, dalam realitanya, ternyata kaitan antara keimanan dan kesehatan ini sangat-sangat erat sekali. Seperti tadi misalnya dari yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran, surat Nur ayat 35 ya, itu kan tentang Allah sebagai cahaya langit dan bumi. Jadi cahaya Allah ini juga menyentuh seluruh lapisan kehidupan ya, termasuk juga dalam bidang kesehatan, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa tubuh ada dua, ada tubuh yang fisik dan ada tubuh yang non-fisik. Kalau tubuh yang fisik, Bapak Ibu sudah ketahui ya, tubuh kita seperti ini ya, ada mata dan seterusnya ya, organ-organ tubuh. Nah, ada tubuh yang non-fisik. Tubuh yang non-fisik ini menyangkut mental dan pikiran. Nah, kebetulan saya bergerak dalam bidang integrated health, integrated medicine, di mana sisi fisik dan non-fisik ini menjadi salah satu yang memang bukan salah satu, menjadi fokus dalam pengobatan saya, terutama sisi non-fisik. Kenapa? Karena kebetulan pasien saya itu 60% itu adalah pasien kanker ya, di mana saya melihat bahwa kanker itu bukanlah sisi fisik, tapi kanker itu adalah sisi non-fisik. Jadi misalkan seorang pasien yang kena kanker, dia mau lari ke Beijing, ke Singapura, mau ke Guangzhou dan seterusnya, ke Penang gitu ya. Selama dia belum bisa berdamai dengan dirinya dan juga belum bisa berdamai dengan sekitarnya, setahu saya penyakitnya juga belum akan reda. Jadi walaupun misalkan pasiennya sudah berobat, di kemo, gitu ya, dioperasi, radiasi dan sebagainya, tetapi sebelum dia mendamaikan dirinya dan terutama dia sudah harus sadar pada posisi dia sebagai siapa dirinya gitu ya, posisi yang sebenarnya kan kita sebagai seorang hamba kan gitu. Nah kalau belum sampai pada titik ini, setahu saya dia mau berobat kemanapun ini belum akan sembuh gitu ya. Nah, next. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, karena kita bicara tentang keimanan ya, jadi saya akan bicara sedikit tentang rukun iman. Walaupun Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sangat mengenal keenam rukun iman ini, tapi saya ulangi sedikit di sini. Pertama adalah iman kepada Allah ya. Jadi kita meyakini bahwa Allah yang berdaulat atas diri kita, Allah yang maha mengetahui isi hati kita, Allah yang maha mengetahui apa yang kita kerjakan, Allah yang ikut campur dalam setiap gerak langkah kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, banyak pasien-pasien saya yang mengatakan tuh Allah tuh nun jauh di sana gitu, ada di ars gitu ya. Nah, karena nun jauh di sana, makanya Allahnya itu, padahal dalam ayat lain kan Allah mengatakan kemanapun kamu menghadap, di situ wajhullah, di situ ada wajahnya Allah gitu.
Nah, ketika manusia merasa terpisah dari Allah, Allahnya nun jauh di sana, sedangkan kita ada di sini, banyak manusia itu yang kerepotan sendiri. Dia tidak merasa kebersamaannya dengan Allah, gitu ya. Jadi ketika dia menanggung bebannya sendirian, ini yang banyak menyebabkan dampak pada tubuh fisiknya, seperti itu. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Jadi ada makhluk Allah yang diciptakan selain manusia dan jin, yaitu malaikat. Nah, malaikat ini adalah makhluk Allah yang memang seragam ya. Kalau kita lihat ciptaan Allah, misalnya malaikat itu kan homogen, semuanya beribadah dan semua patuh pada Allah. Tapi manusia itu kan begitu ada 1000 manusia, beda semua kan gitu ya. Nah, kalau malaikat semuanya tunduk pada Allah, sedangkan manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Artinya kita boleh memilih untuk ingkar kepada Allah atau kita boleh untuk tunduk patuh pada Allah, seperti itu. Nah, malaikat juga diturunkan Allah untuk menurunkan hamba-hambanya yang beriman. Jadi orang-orang yang yakin bahwa adanya pertolongan dari malaikat yang diturunkan Allah lewat malaikat ini, itu akan punya kekuatan yang berbeda dengan hanya merasa sendirian. Contoh misalkan pada Perang Badar ya, di mana umat muslim pada saat itu hanya 300 orang, sedangkan musuh itu 1000 orang. Tapi ketika yakin bahwa Allah akan menurunkan para malaikatnya, itu membuat kekuatan buat umat muslim saat itu. Nah, berikutnya ada iman kepada kitab, di mana Allah menurunkan sejak Nabi Adam alaihissalam, kemudian turun terus berikutnya ya, para nabi dan rasul hingga nabi terakhir, Rasulullah SAW. Allah menurunkan kitab-kitab, ada Jabur, Taurat, Injil, dan seterusnya, itu hanya untuk mengingatkan manusia tentang siapa dirinya. Dari mana dia berasal, ngapain dia di sini, kemana dia akan pulang, dan seterusnya. Jadi waktu kita yang hanya sebentar di bumi ini adalah untuk mengenal siapa diri kita dan kemana kita pulang, seperti itu ya. Jadi bukan untuk menjadi A, B, C, D gitu ya, bukan untuk mengejar cita-cita atau mewujudkan impian dan sebagainya, bukan di situ. Kita hidup di sini adalah mencari jalan pulang. Nah, kemudian Allah juga ada yang berikutnya adalah iman kepada hari kiamat. Jadi kiamat ini ada dua ya, ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kiamat besar itu ketika memang kita sudah berada di akhir zaman sekarang ya, nanti ya mungkin zaman akan semakin lama semakin bertambah buruk, bencana demi bencana juga semakin banyak. Kita juga sudah menyaksikan pandemi yang luar biasa melanda dunia ya, dan ya mungkin kita walau alam kita nggak tahu apalagi yang akan terjadi ke depan karena mungkin kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Nah, tapi ada juga kiamat kecil yang menimpa semua orang, itu kematian. Nah, jadi memang hidup ini tidak lama, hidup ini sebentar, dan Allah mengatakan bahwa yang akhir itu lebih baik dibanding yang sekarang, gitu ya. Kemudian juga iman kepada qada dan qadar. Di sini Allah mengingatkan bahwa tidak ada satupun yang kebetulan. Semua ada pesannya, semua ada rencananya. Jadi ketika seseorang mengalami sesuatu hal-hal yang pahit dalam kehidupannya, sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, yang tidak dia inginkan, yang tidak dia kehendaki, nah tapi kita tahu bahwa segala sesuatu itu Allah memberikan pesan, ya Allah ingin mengajari kita sesuatu. Nah, dibanding kita marah dan kita berontak gitu ya, yang tidak akan memberikan sesuatu kebaikan, bahkan tubuh kita bisa kena sakit. Nah, ketika kita memahami bahwa di balik sesuatu ada pesannya dan juga ada pengajaran yang ingin diberikannya, maka ketika kita mulai rileks, mulai memahami gitu ya, bahwa di balik sesuatu ini Allah sedang berdialog dengan kita, mungkin kita tidak akan terlalu berat menanggung kehidupan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di California ada sebuah penelitian ya bahwa kalau tubuh manusia kita foto gitu ya, nah ternyata gelombangnya itu memancar dari tubuh kita. Nah, gelombang yang memancar dari jantung itu jauh lebih besar dibanding gelombang yang memancar dari kepala kita. Jadi tubuh kita ini sebenarnya menyebarkan gelombang ke sekitar kita, baik gelombang positif maupun gelombang negatif. Nah, terutama itu yang paling kuat adalah gelombang yang berasal dari hati kita. Jadi medan magnet jantung ini ternyata 5.000 kali lebih kuat atau lebih besar dibanding medan magnet otak.
Artinya apa ini Bapak Ibu? Dalam kehidupan kita kadang-kadang ya, atau seringkali lah ya, kita ada gesekan-gesekan gitu kan dengan orang-orang sekitar kita. Nah, ketika ada gesekan-gesekan itu, ada yang terkenanya hanya di permukaan, ada yang terkena sampai ke dalam gitu ya, sampai siapa? Cita-cita mengatakan sakitnya tuh di sini kan gitu ya, saking sakit sekali gitu ya. Nah, ternyata ketika manusia mengatakan dengan logika-logikanya mengatakan, saya mah nggak apa-apa, saya mah udah ikhlas, saya sudah lepas, dan seterusnya. Tetapi karena sakitnya itu terlalu dalam, gitu ya. Nah, gelombang yang memancar dari jantung itu jauh lebih kuat dibanding gelombang yang memancar dari kepala kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu, gambarannya ya. Jadi bahwa manusia dengan manusia lain itu berkomunikasi tidak hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat gelombang. Bapak Ibu, saya mohon maaf ada suara ayam di sini. Asalnya tadi pagi saya mau ke klinik, tapi ternyata kliniknya yang jaganya nggak tutup, jadinya akhirnya di rumah. Di rumah ada ayam, jadi ikutan pengajian. Mohon maaf. Nah, seperti ini ya gambarannya, di mana manusia dan manusia lain itu saling berkomunikasi lewat gelombang. Nah, kalau misalkan gelombang yang kita pancarkan itu adalah gelombang yang positif, ya, atau kita lihat dulu yang negatif dulu, next kita lihat ya. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu, gelombang yang akan ditangkap gitu lewat alat itu, dia gelombangnya rapat Bapak Ibu sekalian. Nah, gelombang rapat seperti ini, hormon yang keluar dari tubuh dengan memancarkan gelombang yang rapat seperti ini, yang keluar itu adalah hormonnya, itu adalah adrenalin, dopamin, kemudian juga apalagi serotonin gitu ya Bapak Ibu ya. Yang semuanya itu ternyata bukan serotonin ya, dopamin, adrenalin, kortisol gitu ya, itu yang akan mengentalkan darah gitu ya. Nah, kalau kita lihat fotonya, ini juga dia rapat. Nah, gelombang rapat ini menyebabkan kita juga gelisah ya Bapak Ibu ya, tidak tenang gitu kan, tidak bisa rileks, mengalir, dan ternyata pada tubuh juga ternyata bisa mengentalkan darah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, apa dampak dari pengentalan darah, kemudian munculnya sumbatan-sumbatan, kemudian toksin akan terjebak. Ketika toksin terjebak, sel mulai meradang. Ketika sel mulai meradang, mungkin kita akan terkena dampaknya ya. Dan penyakit biasanya tinggal sebuah nama, tinggal mana yang lemah duluan, dia akan muncul sebagai bentuk penyakit. Nah, bagaimana caranya kita agar terlepas dari gelombang-gelombang yang rapat seperti itu ya? Nah, kita kan harus meredakan gelombang. Karena kalau misalkan dari sisi pengobatan medis timur ya, Cina itu mengatakan bahwa makanan itu energi, cuaca itu energi, herbal juga energi ya, tetapi pikiran juga energi. Dan energi pikiran jauh lebih kuat dibanding energi fisik. Jadi ketika gelombang yang terpancar itu masih gelombang beta yang rapat seperti itu ya, perintah dari dalam itu masih mengentalkan darah. Sehingga kita, kalau saya nih di klinik, agak kesulitan untuk mengobati pasien ketika masih gelombangnya seperti ini. Nanti kita obati secara fisik gitu ya, dari dalam akan dipancarkan lagi gelombang yang salah, gelombang yang rapat seperti ini, nanti perintah dari dalam akan mengentalkan darah kembali. Contoh misalnya ya, minggu lalu saya ada seorang ibu yang setiap kali datang ke tempat saya itu dia kakinya bengkak. Kadang dia pakai tongkat, kadang dia dipapah gitu ya. Nah, kita tahu bahwa manusia itu kan butuh punya kebutuhan dasar. Pertama, dia kebutuhan dasarnya untuk signifikan, untuk merasa dihargai, dihormati, dan seterusnya ya. Nah, kebetulan, saya mohon maaf saya sampaikan di sini, mudah-mudahan Bapak Ibu juga tidak tahu orangnya ya. Nah, beliau kebetulan tinggal di rumah bersama mertuanya ya. Nah, mertuanya ini ternyata agak bentrok sama beliau sehingga beliau merasa kurang dihargai lah. Pendapatnya, opininya dan sebagainya itu agak kurang dihargai oleh mertuanya. Artinya apa? Artinya rasa signifikan dia tuh tidak terpenuhi ya. Yang kedua, manusia itu kan butuh certainty, butuh kepastian. Nah, ternyata suaminya itu punya hutang. Nah, hidupnya sendiri berarti berada pada ketidakpastian, kan seperti itu ya. Nah, ini juga berarti certainty dia agak terluka juga. Yang ketiga, manusia itu butuh love and connection, butuh untuk dilindungi, merasa nyaman dan seterusnya ya. Nah, suaminya itu karena punya hutang, maka siang malam bekerja untuk menutupi hutang.
sehingga dia merasa sendirian di rumah menghadapi mertuanya ya. Nah, ini kan berarti rasa love and connection dia tidak bisa terpenuhi ya. Nah, manusia juga butuh variasi. Dia butuh refreshing, butuh jalan-jalan, butuh suasana yang baru dan sebagainya. Nah, kakinya sakit. Karena kakinya sakit, dia nggak bisa kemana-mana. Nah, ketika pasien ini menghadapi situasi yang dihadapinya dengan rasa marah, karena semua kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi, itu nggak bakalan sembuh. Dia akan datang ke tempat saya, digotong lagi, dipapah lagi, gitu ya. Nah, jadi saya selalu meminta pasien untuk mulai berdamai dengan dirinya, karena situasi tidak akan berubah sebelum dia mulai berdamai dengan dirinya terlebih dahulu. Karena Allah mengatakan bahwa aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali dia merubah dirinya sendiri, seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita agar bisa menurunkan gelombang dari gelombang yang rapat menjadi gelombang yang lebih landai ya, gelombang panjang gitu ya. Nah, itu saya suka minta pasien-pasien saya untuk berdialog dengan pencipta kita ya. Kita jangan merasa jauh dengan pencipta kita. Kadang-kadang saya bilang, ayo dialog sama Allah gitu. Suka malu pasien itu. Dok, saya tuh malu dok. Saya tuh nggak bisa ngaji, saya tuh nggak bisa baca Quran gitu ya. Terus saya katakan, Bu, Pak gitu kan ya. Allah itu tidak hanya bisa didekati oleh orang kaya, orang miskin juga bisa. Tidak hanya didekati orang-orang yang berilmu, orang bodoh juga bisa. Siapapun bisa mengakses Allah gitu kan. Jadi saya minta dialog sama Allah, mengatakan ya Allah temani aku misalnya. Pakai bahasa kita nggak apa-apa, bahasa kita sehari-hari ya. Temani aku untuk apa? Untuk melepaskan semua belenggu yang masih tersisa dalam diriku. Temani aku untuk mengistirahatkan pikiranku. Temani aku untuk melapangkan dadaku dan seterusnya. Atau temani aku ya Allah untuk menghilangkan prasangka-prasangka burukku kepadamu atau prasangka-prasangka burukku kepada orang di sekitarku dan seterusnya. Nah, ketika kita mulai terus memanggil nama Allah gitu ya, setahu saya janji Allah, siapapun yang mengingatku maka hatimu menjadi tenang. Nah, ketika hati kita sudah mulai menjadi tenang, maka gelombang kita adalah gelombang panjang. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, gelombang panjang di sini seperti ini bentuknya ya. Jadi ada gelombang yang memang lebih landai ya. Nah, di sini hormon yang keluar dari tubuh kita adalah hormon endorfin. Nah, hormon endorfin ini Bapak Ibu sekalian akan menstimulasi tubuh kita, akan meningkatkan imun sistem kita, akan memperbaiki kualitas, meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh kita. Nah, ketika sirkulasi lebih lancar, sumbatan-sumbatan juga tidak bertambah banyak, dan bahkan kita tambah dengan pola makan, olahraga, pikiran yang tenang, artinya tubuh kita diberikan apa yang dia dibutuhkan. Setahu saya nanti pasien juga step by step dia mulai akan membaik seperti itu ya. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian, hormon-hormon yang keluar, jadi ada kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan dialog kita pada Allah ya. Baik, saya akan bicara tentang tubuh Bapak Ibu. Tubuh kita tersusun atas sel-sel tubuh ya. Jadi sel-sel tubuh ini Bapak Ibu yang akan merespon apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita pikirkan. Selama ini orang berpikir bahwa urusan kesehatan itu urusan fisik. Berobat ke dokter selesai, dikasih obat, asal tidak sakit, asal tidak terasa, selesai, seperti itu ya. Dan biasanya orang-orang itu lebih senang kalau dapat obat semakin banyak, itu lebih merasa aman. Padahal tidak dipikirkan bagaimana dampak obat itu kepada tubuh kita ya. Karena bagaimanapun juga ada dua organ dalam tubuh kita yang akan harus mengurai racun ya, yaitu liver maupun ginjal ya, sehingga nah tapi kalaupun minum obat jika diperlukan tidak apa-apa ya, karena memang ada kondisi-kondisi tertentu yang butuh obat. Tapi kalau jangka panjang kita bicara mohon maaf di sini kan ada para pensiunan ya, sehingga akan banyak yang terasa kan gitu ya. Yang ini kerasa, yang itu kerasa kan gitu. Nah, untuk penyakit-penyakit yang kita bicara jangka panjang, memang peran serta tubuh kita untuk sama-sama menjaga dan memelihara tubuh itu sangat penting sekali. Jadi tidak hanya bergantung kepada obat gitu ya. Nah, kita lihat bahwa sel ini akan merespon Bapak Ibu dari apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita pikirkan. Nah, seperti apa sih prosesnya? Kita lihat juga.
Jadi dalam tubuh kita itu ada, dalam sel maksud saya, di permukaan sel itu ada reseptor, ya. Yang akan menangkap pesan dari baik dari makanan, dari makanan, dari tingkah laku semuanya ya, termasuk pikiran yang tadi saya katakan tadi ya. Begitu kitanya mulai stres, mulai punya beban, ada kesedihan, ada kemarahan, apapun ya, ketika gelombangnya rapat ya, tubuh kita merespon dengan mengeluarkan hormon-hormon racun yang akan ditangkap oleh sel ya. Karena apa? Karena sel itu mempunyai penangkap pesan. Ya. Kemudian sehingga Bapak Ibu sekalian, seorang ahli biomolekuler ya, mohon maaf, zat penangkap pesan ini ada di tataran DNA. Nah, ya, jadi tadi dari penangkap pesan ini nanti akan disampaikan informasinya kepada DNA. Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata DNA ya? Apa itu DNA Bapak Ibu? DNA itulah program tubuh. Ya, jadi tubuh kita tersusun atas lebih dari 3 miliar, 3 triliun, saya lupa, 3 miliar DNA ya. Lebih dari 3 miliar DNA, di mana ada kode-kode ya, ada kode yang baik, ada program-program maksud saya. Jadi Bapak Ibu lihat sini, ini gambaran DNA, itu kan ada ATGS gitu ya. Ini tuh kode-kode dalam tubuh kita. Jadi ada kodon-kodonnya juga ya, di mana seluruh program baik maupun program buruk itu semua sudah ada dalam DNA kita. Nah, ketika kita lahir, biasanya Tuhan itu mengaktifkan program baik, bukan program buruk ya. Tapi dalam kehidupan, program buruk ini juga bisa distimulasi sehingga nanti orang-orang yang misalnya dulunya katakanlah HB-nya itu berada pada program yang normal ya 12 sampai 18. Tiba-tiba programnya berubah, HB-nya jadi 8 misalnya gitu ya. Atau tiba-tiba HB-nya naik gitu kan. Nah, ini juga dia keluar dari program awal. Nah, seperti itu. Jadi ini DNA. DNA itulah mengatur program tubuh kita. Kita lihat gambaran DNA, mungkin Bapak Ibu masih ingat zaman dulu ya, belajar biologi, ada sel, ada inti sel, kemudian ada kromosom. Kromosom tersusun atas benang-benang DNA. Ya, sekali lagi, inilah pengatur atau program tubuh. Nah, Bapak Ibu, untuk pengobatan seperti kanker misalnya gitu ya, itu harus ada kekuatan kehendak yang sangat kuat dalam diri kita yang sampai menembus program DNA, sampai dirubah si program ini ke arah program baik. Karena saya di lapangan Bapak Ibu menyaksikan ya pasien-pasien yang kanker atau benjolannya membesar itu bisa mengecil gitu ya. Ini kan butuh kehendak yang sangat kuat yang melembus sampai ke tataran yang tidak terlihat, karena kan nanti DNA itu kecil ya. Nanti setelah DNA kecil kita kita perbesar lagi, ada neutron, proton dan seterusnya gitu ya. Di tataran seperti itu, ketika kehendak kuat kita, kepasrahan kita, ketundukan kita itu bisa mengubah sampai yang paling dalam, ini bisa mengubah program tubuh seperti itu. Ya, baik, next. Sehingga Bapak Ibu sekalian, hasil riset di Stanford University, Bruce Lipton mengatakan DNA tidak mengontrol manusia, tetapi manusialah yang mengontrol DNA-nya. Kenapa Bapak Ibu? Betul bahwa ada orang-orang yang secara bawaan dia lemah, ya. Seperti saya misalnya, saya tuh bawaan dari keluarga, saya keluarga autoimun ya. Kakak saya juga, anak kakak saya kena Behçet disease, sepupu saya kena lupus. Kemudian tante saya kena Sjogren's syndrome gitu. Saya juga bukan tubuh yang kuat gitu ya. Tapi maksud saya adalah setelah kita memang dikasih Allah jatah segini gitu ya. Jatahnya itu kan beda-beda ya. Kalau level energi orang tuh ada yang levelnya 10, ada yang 8, ada yang 4, ada yang dan seterusnya lah. Katakanlah jatah saya tuh antara 4 sampai 6 misalnya gitu dibandingkan orang-orang yang tubuh fisiknya kuat gitu ya. Nah, orang-orang yang kebetulan jatah dari Allahnya itu memang bukan tubuh yang baik, maka dia harus tahu tentang dirinya, lemahnya di mana dan antisipasinya apa. Dan terutama Bapak Ibu tentang kontrol pikiran. Karena pada orang-orang yang lemah kemudian dia terus-menerus gitu ngikutin pikirannya, kegalauan hatinya, kemudian ketakutan-ketakutannya, kecemasannya, itu mah kebayang ya. Dia akan mudah untuk jatuh sakit, langganan obat, dan langganan dokter. Nah, di sini Bruce Lipton mengatakan DNA tidak mengontrol manusia, tapi manusia yang mengontrol DNA-nya. Artinya, walaupun dia tubuhnya lemah sekalipun, selama stimulasi program buruknya tidak diaktifkan oleh dirinya, maka si program buruk ini tidak perlu harus meradang terus-menerus. Jadi saya punya salah satunya juga, saya nggak tahu di sini ada nggak, salah satu pensiun dari, saya ingat dulu, tapi mudah-mudahan
tidak tersinggung, cuma waktu itu berobat ke saya kena autoimun ya, minum obat juga sampai lama gitu. Beliau, mohon maaf, kan Bapak Ibu mudah-mudahan tidak tahu orangnya, beliau mengatakan, beliau kan senang ngomong gitu ya sama anak cucunya gitu. Nah setelah berobat, cucunya bilang gini, Nek, kenapa kok nenek jadi nggak cerewet lagi sedang berobat, kata gitu. Anak-anaknya juga bilang, Bu, kenapa sih Ibu jadi nggak banyak bicara? Maksudnya tuh nggak banyak argumentasi gitu. Dia katakan sedang berobatnya. Jadi Bapak Ibu, memang ketika kita ingin memperbaiki tubuh fisik kita juga tidak boleh melupakan sisi non fisik kita. Kita juga harus bekerja sama dengan tubuh. Sehingga kebetulan saya di tempat saya, di tempat praktek saya itu, dulu sebelum corona, saya menekankan sisi non fisik. Jadi saya terus gitu ya, agak kuatnya di sisi non fisik. Karena percuma nanti sudah berobat gitu lagi, sudah berobat gitu lagi. Nah sekarang setelah corona, kebetulan saya lebih banyak di terapi, dan kekuatan terapi saya juga nggak banyak ya. Saya sehari pasien cuma sedikit, 4-5 orang, karena saya menggunakan injeksi. Injeksi itu menyuntikkan 5 cc NaCl ya ke dalam tempat-tempat sumbatan. Dan pasien-pasien saya tuh pasien-pasien yang parah-parah gitu ya, yang sudah kayak Parkinson, udah kaku seluruh tubuhnya, sudah tenggorokannya tuh menjepit kayak gitu ya. Dia minum obat 7 tahun juga nggak ada pengaruhnya gitu. Nah itu kan sumbatannya juga cukup apa ya, cukup lumayan susah juga nyarinya. Jadi 4-5 pasien tuh sudah lumayan ke saya, sudah dampaknya, sehingga saya nggak berani banyak-banyak gitu. Sisanya itu kadang-kadang saya Zoom sore-sore ya, konsultasi Zoom sama pasien. Tapi sekarang saya bikin peraturan baru. Siapa-siapa yang mau diterapi sama saya ikutan training dulu. Karena tanpa training belum dirubah mindsetnya, sama nanti pasien bolak-balik. Misalnya pada pasien cancer misalnya, saya terapi nih. Saya terapi si benjolannya itu memang si terapi saya cukup sakit ya karena injeksi ya. Sekali injeksi itu banyak juga injeksi yang dilakukan gitu ya pada daerah-daerah sumbatan itu. Itu si benjolan tuh bisa menjadi lunak gitu ya. Tapi kemudian dengan pikirannya itu mengeras dan membesar lagi. Misalnya seorang pasien mengatakan pada saya, Dok, tante saya tuh dok kanker katanya gitu. Itu udah dioperasi, udah di kemo, tumbuh lagi dok. Terus saya bilang, Ibu, emang ibu enggak? Saya bilang, kan ibu juga sudah mengecil, malah gede lagi. Bedanya apa? Dia mah dioperasi, ibu saya injeksi, tapi kan sama. Artinya pola berpikirnya dia kembali pada pola-pola lama. Jadi pada manusia itu adalah pola-pola berpikir yang selalu membuat dia cenderung ke situ lagi, ke situ lagi, ke situ lagi. Nah, ini yang harus di-cut pola berpikirnya, biar dampak ke tubuhnya ini yang harus tidak membebani tubuhnya. Karena kalau enggak dia akan punya irama yang sama seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, next, Afif. Ya, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat hormon-hormon ya, hormon apa saja yang muncul ketika kita bahagia gitu ya, hormon apa saja yang muncul ketika kita merasa cemas dan marah dan seterusnya gitu ya. Oke. Telomere dulu. Baik. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, ada sebuah penelitian menarik ya. Ini di California juga Bapak Ibu. Jadi ada penelitian tentang bagaimana pikiran gitu berkaitan dengan tubuh ya. Jadi ujung dari DNA itu namanya telomer ya. Nah, ketika telomer ini memanjang Bapak Ibu, sel tubuh kita itu punya kemampuan untuk bisa membelah diri sehingga memperbanyak sel dalam tubuh, dalam dirinya ya. Tapi ketika si telomer ini memendek, mengkeret gitu Bapak Ibu ya, tubuh itu kehilangan kemampuan untuk bisa membelah diri. Nah, akibatnya Bapak Ibu ketika si DNA ini tidak bisa membelah diri, kebayang ya, ada sel-sel yang rusak dan tidak diganti dengan sel-sel baru karena intervensi dari pikirannya gitu ya, yang membuat nanti mengkeret si DNA ini, akibatnya tubuhnya tidak bisa diganti oleh sel-sel baru. Nah, penelitiannya seperti ini Bapak Ibu, ada 28 orang gitu ya, diminta untuk masuk ke setiap ruangan. Kemudian setiap orangnya itu dia akan nonton gitu ya, nonton film ya. Kemudian dia masing-masing membawa cawan petri yang berisi plasenta,
dari ini dari rusa kalau nggak salah plasenta ya DNA dari plasenta, mohon maaf, DNA dari plasenta bukan dari rusa, mohon maaf. Saya jadi ingat ini soalnya ada stem cell dari rusa, jadi malah mikir ke situ. Ya, DNA dari plasenta, dia masuk ke setiap ruangan, kemudian dia nonton ya sambil pegang cawan Petri itu. Nah, setiap ruangan itu, setiap orang itu beda-beda yang ditontonnya. Ada yang menyeramkan sehingga dia ketakutan, ada yang menyenangkan, dia merasa happy, bahagia, ada yang lucu sehingga dia ketawa-ketawa, ada yang bikin sedih sampai menguras hatinya gitu ya, ikut larut gitu ya. Ada yang bikin gerem banget gitu ya, sampai dia tuh ikut terbawa marah dan seterusnya. Yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini kan dipilih orang-orang yang memang sangat sensitif dengan alur cerita ya. Itu ternyata ketika emosi-emosi negatif yang keluar dari orang tersebut, ternyata si telomernya itu dia memendek, ya. Tapi ketika dia happy, telomer itu dia memanjang. Nah, yang paling menakjubkan atau lumayan buat saya tuh agak wow gitu ya. Ternyata ketika seseorang itu merasa kemarahannya dalam sekali ya. Misalnya dia nonton film itu tiba-tiba tertrigger sama riwayatnya dia, pengalaman dia masa lalunya ikutan ke bawah sampai dalam banget ya. Itu ternyata si telomer ini dia mengkeret, tidak hanya sampai mengkeret mengecil ya, dia mulai memotong-motong dirinya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Sel akan rusak oleh pikirannya sendiri ketika dia berpikir yang negatif terlalu dalam. Jadi kebayang ya, kalau pertama sel yang rusak dan kematian sel akan muncul dalam tubuh kita, bisa bersifat lokal, bisa juga masif ya, jadi di seluruh tubuh bisa terkena. Nah, kemudian juga ketika dia mengkeret gitu ya, atau dia bahkan rusak, itu kan tidak, kemampuan sel untuk memperbanyak dirinya itu menjadi terganggu seperti itu. Oke, next. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini hormon-hormon yang berkaitan dengan emosi. Kalau hormon yang positif, tadi ada endorfin ya. Kalau negatifnya adrenalin, noradrenalin, dopaminnya negatif, yang ngentelin darah ya. Ketika memang seseorang itu tadi ya, hatinya belum dia lapangkan, ada beban yang belum dia bisa lepaskan, ada kemarahan yang masih dia ingat-ingat terus gitu ya Bapak Ibu. Banyak kan pasien-pasien yang dia terjebak dengan kemarahan di masa lalu. Yang luar biasa tuh saya pernah ada pasien Bapak Ibu yang dia tuh marah, sedih, nggak bisa tidur dan sebagainya gitu ya. Dendam pada seseorang, kejadiannya itu 20 tahun yang lalu Bapak Ibu. Dan dia masih dendam, padahal orang tersebut itu sudah meninggal dunia. Kebayang nggak? Dia mau marah sama siapa? Orangnya aja nggak ada. Tapi dia tidak rela menghadapi hal-hal yang pernah menyakiti dirinya di masa lalu. Dan dia nggak bisa jalan, Bapak Ibu, si ibu ini, ya, karena memang kemarahannya begitu dalam dan merusak tubuhnya, ya. Oke, kita lihat. Hormon berikutnya adalah hormon yang positif, yaitu endorfin, beta endorfin, enkefalin ya. Ketika tadi manusia sudah mulai mengalihkan fokusnya dari yang tidak diharapkan kepada yang dia harapkan ya. Nah, ketika fokusnya berubah, ternyata juga tubuh juga merespon gitu ya, sehingga akhirnya sirkulasi juga lebih baik, imun sistemnya meningkat, sel-sel radang juga diberhentikan gitu ya. Jadi kembali tadi yang dikatakan oleh Bruce Lipton bahwa manusia tidak dikontrol DNA-nya, tapi kita yang mengontrol DNA kita seperti itu. Oke, next. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ketika darah kita lancar, kita lihat pembuluh darah kita itu normal ya seperti itu. Tapi ketika darah kita mulai kental, maka akan muncul plak-plak pada dinding pembuluh darah kita ya. Nanti si plak-plak ini semakin lama akan semakin menebal dan lama-lama dia akan tersumbat ya, sehingga makanan, oksigen tidak bisa sampai kepada target organ ya. Nah, ketika makanan sampai dan oksigen tidak sampai kepada target organ, sama dengan katakanlah anak kecil di pinggir jalan ya. Anak kecil di pinggir jalan itu tidak dapat makanan, tidak dapat perhatian, itu kan jadi preman ya. Sel-sel tubuh kita juga sama, ketika tidak mendapatkan makanan, tidak dapat perhatian, dia bisa demo kan gitu ya. Cuma pada setiap orang demonya akan berbeda. Jadi setiap orang memiliki kelemahan tubuh yang berbeda. Nah, mana yang lemah duluan inilah yang akan protes muncul gitu ke permukaan sebagai bentuk penyakit ya. Oke, next.
Ya, nah Bapak Ibu, kalau biasanya dulu ketika offline, ketika saya pernah ngisi acara di Jam Sostek dulu ya, kita tes darah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sel darah ketika dalam kondisi basah. Basah itu memang tubuh kita pH-nya itu ke arah sedikit ke arah basah ya. Nah, kalau ke arah asam, asam itu tadi ya makanan-makanan ada yang bisa menyebabkan asam, pikiran juga bisa menyebabkan pH asam gitu ya. Sehingga darah kental, sehingga nanti kita lihat sel-sel eritrosit ini dia akan numpuk-numpuk ya, nempel maksud saya, lengket ya, sehingga oksigen tubuh juga berkurang. Tapi ketika dia bisa basah, sehingga dia bisa mengalir dengan bebas, dia bisa menangkap oksigen dengan baik, menangkap juga sari-sari makanan dengan baik seperti itu, sehingga tubuhnya juga mendapatkan kecukupan. Nah, kita Bapak Ibu juga bisa lihat di sini ketika sel sehat, bentuknya dia seperti donat ya. Kalau sel rusak itu kan kayak durian gini ya. Jadi ketika manusia itu tadi ya bisa menyakiti dirinya, bisa lewat makanan, lewat gaya hidup, lewat pikiran. Nah, nanti tubuh akan merespon dan memperlihatkan bentuk-bentuk sel seperti ini ya. Oke, next. Adalah pemeriksaan darah yang pernah saya lakukan dulu di PT Jam Sostek ya. Okay, next. Nah, Bapak Ibu kapan-kapan ada yang mau ke Bandung, ini klinik saya di Integrated Health Center di Jalan Terusan Cusokan nomor 24 Bandung. Tapi memang sekarang saya tidak bisa pasien langsung, harus Zoom dulu. Sekarang juga saya bikin peraturan baru, harus training dulu. Karena saya juga bingung Bapak Ibu ketika pasien bertambah ya, tapi pasien lama juga masih dengan irama yang sama gitu ya. Kalau misalnya hanya sedikit yang seperti itu nggak masalah, tapi kalau banyak yang seperti itu ini agak kesulitan ya jadinya. Nanti tadi karena saya sendiri juga bukan orang sehat, kemampuan saya juga nggak banyak, sehari cuma segitu-segitu aja gitu ya. Nah, ini saya sedikit informasi Health Secret Camp ini Bapak Ibu bisa 2 hari, jadi hari Sabtu dan Minggu, biasanya datang jam 11, kemudian makan siang gitu Bapak Ibu. Setelah makan siang dan sholat, jam 1 kita mulai sampai sore. Nanti nginep di sana. Ini pesantren saya Bapak Ibu di Ciburui, di Padalarang Ciburui. Nanti Bapak Ibu bisa, kalau ada yang berkesempatan ke sana, pemandangannya enak Bapak Ibu. Bisa refreshing ya besok pagi. Nanti mulai dari subuh, setelah subuh kita ada materi, nanti makan pagi olahraga, kemudian ada lagi materi jam 8 sampai jam 12. Setelah jam 12 siang, nanti penutupan seperti itu. Jadi ini juga bisa untuk reuni ya, bisa untuk pengajian dan seterusnya. Jadi kapan-kapan Bapak Ibu ada yang berminat untuk training Health Secret Camp di Padalarang silahkan. Oke, next. Afif. Insya Allah event terdekat Sabtu minggu depan ya, Bu Dokter. Oh iya, tapi kalau mendingan saat ini aja Afif, mending grup aja. Ini kan pasien yang minggu depan. Oke, kita lanjut ya Dok ya. Oke. Penelitian tikus. Ya. Nah, penelitian Bapak Ibu tentang tikus ya. Jadi ada dua ekor tikus, ibu dan bapak tikus Bapak Ibu. Dia punya 6 ekor anak tikus yang disimpan di 6 negara di dunia. Ya. Kemudian ibu bapak tikus ini dibuat perlakuan yang tidak menyenangkan, sehingga ketika ditangkap gelombangnya, ibu bapaknya tikus itu gelombangnya itu rapat. Ya. Ternyata gelombang yang rapat ini Bapak Ibu itu mengenai semua anaknya yang di beda negara Bapak Ibu. Jadi, nah ketika diteliti kontak gelombang antara orang tua dengan anak itu ternyata tidak ada perbedaan waktu walaupun 0,00 sekian detik itu tidak ada. Ya, jadi kontak orang tua dengan anak itu di luar ruang dan waktu. Jadi Bapak Ibu prinsipnya adalah ketika kita punya masalah, ketika orang tua kita punya masalah, maka tenangkan diri kita. Ketika anak kita punya masalah, kita tenangkan juga diri kita. Jadi karena gelombang ini akan saling terkena. Jadi gelombang ini seperti gini Bapak Ibu, seperti lempar, yang lempar kerikil ke danau, katakanlah gitu ya. Siapa gelombang yang kuat? Kalau anaknya gelombangnya kuat, mungkin dia tidak akan terimbas oleh gelombang orang tuanya yang sedang galau dan seterusnya ya. Sehingga pengaruh kecemasan, kesedihan orang tua tidak terkena anak. Tapi saya punya pasien-pasien sebelum saya
corona ini Bapak Ibu, itu hampir 3 bulan, itu pasien yang datang itu pasien yang mau bunuh diri Bapak Ibu. Saya sampai bengongnya itu karena wow gitu kan. Misalnya pagi-pagi datang, dok kemarin saya mau motong tangan, besoknya setelah itu dok kemarin saya mau terjun dari jembatan, ada yang mau terjun dari tangga, macam-macam gitu. Saya sampai Masya Allah ini zaman apa gitu ya, kan kebetulan karena memang orang-orang bermasalah datang. Nah ini juga ternyata di antara mereka ada yang tidak sanggup mengontrol dirinya, itu karena dari orang tuanya. Jadi misalkan ada orang, mohon maaf ya, ada orang tuanya itu misalkan bercerai dengan bapaknya, orang tuanya itu mohon maaf juga bermain dengan dunia-dunia non-medis, kedukun dan seterusnya, kemudian juga tidak sholat, kemudian juga akhlaknya kurang bagus. Nah kalau anaknya kurang kuat, ini gelombang orang tua itu bisa kena ke anak. Sehingga saya katakan, walaupun kamu lahir dari keluarga yang tidak benar, katakanlah berikan energi negatif, tapi kamu juga diberikan Allah kebebasan untuk bisa memilih ke arah yang positif. Jadi kita harus mengembangkan diri kita untuk tidak terkena oleh gelombang dari orang-orang terdekat kita, sehingga alihkan fokus kita dari yang tidak kita harapkan kepada yang kita harapkan. Seperti itu. Ya, oke, next. Terus Afif, next. Ya, kemudian dalam buku Bapak Ibu sekalian, Profesor Robert ya mengatakan pikiran kita tidak terikat baik dalam ruang maupun waktu. Seperti ya, ini dalam bukunya Margin of Reality. Nanti Bapak Ibu bisa meneliti banyak Bapak Ibu informasi-informasi seperti ini. Mungkin yang saya sampaikan ini kan cuma pembuka aja lah, pembuka wawasan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa meneliti sendiri bagaimana efek-efek. Mungkin sebenarnya sering sih para penceramah dan seterusnya. Oh tadi Bapak Ibu saya juga mohon maaf dikatakan saya ustazah. Saya mohon maaf saya nggak punya background background pendidikan agama yang formal itu nggak punya. Ya saya dokter biasa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan ustazah gitu ya. Oke, next. Iya. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, Bapak Ibu, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, saya membacakan artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Nah Bapak Ibu sekalian, dulu kita pernah bersaksi, ya artinya hidup kita di sini itu memang punya tujuan, tidak main-main ya. Kadang-kadang kita lupa kita ngapain di sini gitu ya. Dan memang manusia itu banyak yang lupa gitu Bapak Ibu ya. Tadi sekali lagi saya ingat tentang ayat tadi, Allah itu cahaya langit dan bumi. Berarti kan sifat cahaya itu yang menjelaskan dan menerangi. Tapi walaupun jelas dan terang, tidak serta-merta kita bisa menangkap cahaya itu. Ketika memang masih banyak noda-noda yang meliputi hati kita ya. Walaupun kita pernah bersaksi di hadapan Allah dulu bahwa Engkaulah Tuhanku, tidak serta-merta kita ingat kejadian itu karena itu di alam ruh ya, tapi hati kita tergetar Bapak Ibu ketika melihat sesuatu hal-hal yang memang menakjubkan, sesuatu hal yang menggetarkan, hati kita tergetar. Kenapa adanya Rasul dan Nabi yang sekian banyak ratusan Bapak Ibu ya, yang disampaikan Allah ini untuk mengingatkan kita bahwa kita pernah bersaksi di hadapan Allah seperti itu. Okay, next. Dalam surat Al-Baqarah ayat 115 Allah juga berfirman, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajhullah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu, di balik semua kejadian, tolong ditembuskan ya, di belakangnya ada Allah. Jangan terjebak dengan kejadiannya itu sendiri. Karena begitu banyak orang yang depresi, yang larut, yang sedih, yang marah. Kenapa? Karena terjebak dan melihat hanya realitanya saja. Di balik semua realita itu ada Allah sebenarnya. Seperti itu. Oke, next. Ya, ini surat An-Nur 35 tadi ya, Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Ya, ini kalau saya baca ini saya bergetar ya. Karena subhanallah ya, artinya bagaimana kita bisa melihat adanya Allah di balik sesuatu ini yang memang tidak mudah Bapak Ibu. Saya pun yang berkali-kali melihat macam-macam realita kehidupan pada pasien-pasien saya, kadang-kadang juga bisa larut dan sebagainya ya. Tapi harus diingatkan kembali bahwa di balik semua ini tuh ada Allah, dan Allah yang maha jelas, yang maha terang, yang maha yang harusnya maha besar yang menjadi mengisi hati kita seperti itu. Nah, perumpamannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita berada pada ruangan gelap Bapak Ibu, ruangan gelap yang betul-betul tidak ada cahaya gitu ya.
walaupun di luar ada matahari Bapak Ibu, bisakah cahaya itu masuk? Nggak bisa Bapak Ibu ya, karena memang kita berada pada tembok gitu ya. Nah mohon maaf Bapak Ibu, hati kita pun bisa punya tembok penghalang yang tebal sehingga cahaya itu tidak bisa masuk ya. Nah kemudian yang kedua, kita bisa juga melihat cahaya itu di balik pohon. Tergantung pohonnya Bapak Ibu, pohonnya tipis-tipis daunnya apa pohon yang lebat gitu ya. Tapi kalau pohon itu biasanya sinar masih bisa masuk walaupun pohonnya lebat ya. Tapi ada juga sih kalau di hutan-hutan Kalimantan pohonnya tebal banget sampai sinar matahari juga nggak masuk, gelap kan gitu ya. Jadi kita bisa melihat cahaya tapi remeng-remeng gitu ya. Berbeda ketika memang kita berada di lapangan gitu, kita bisa melihat cahaya tanpa batas. Ini mungkin levelnya level orang-orang soleh Bapak Ibu ya, para wali, para nabi rasul yang sudah bisa tembus gitu ya. Tapi ya kita mah ya rata-rata kita masih belajar untuk itu semua Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang bisa menutupi hati kita? Oh ya, satu tadi saya terlewat, Bapak Ibu. Ketika kita dulu bersaksi ya, setelah itu kita kemudian lahir ya di bumi ini, Bapak Ibu ya. Itu kan ada dua pada tubuh kita, ada tubuh fisik dan tubuh non-fisik. Nah, tubuh fisik kita semua sudah tahu ya, non-fisik ini Bapak Ibu, Allah mengatakan bahwa kalau fisik ini diciptakan, sedangkan non-fisik ruh, Allah mengatakan ruh itu ditiupkan. Berarti dalam diri kita ada suatu unsur yang pernah mengenal Allah kan gitu ya. Karena di alam ruh kita pernah bertemu Allah kan gitu ya. Ada suatu unsur atau suatu bagian dalam tubuh kita itu yang pernah mengenal Allah, yang tahu tentang peta dunia, yang tahu juga tentang peta akhirat. Ya, yang akan membisikkan dalam hati kita tentang hal yang benar dan hal yang salah seperti itu ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kenapa si ruh ini tidak bisa berbunyi dalam diri kita? Apa saja yang menutupinya? Nah, next kita lihat bahwa manusia itu menjadi tertutup hatinya, bisa karena terlalu sibuk, bisa karena terlalu khawatir, bisa karena begitu banyak masalah kehidupan yang membuat dia terhijab ya. Akhirnya hatinya tidak bisa berbicara. Oke, next. Kemudian penelitian di American Institute ya, bahwa 75-90% pasien yang datang ke dokter itu berawal dari stres ya. Oke, dan kemudian ternyata 60.000 setiap hari manusia itu berpikir 60.000 kali. Nah, 80%-nya dari hasil penelitian itu manusia itu berpikir yang negatif ya. Oke, sehingga kebayang ya, kalau kemudian akhirnya kita darahnya menjadi kental, banyak sumbatan gitu ya. Oke, next. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini ada dua hal Bapak Ibu. Ada kesulitan dan ada kemudahan. Nah, sayangnya Bapak Ibu, kalau saya lihat dari pasien-pasien saya yang hidupnya itu sulit, kayaknya tuh ya Allah gitu ya, dari satu masalah ke masalah lain terus, nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tapi yang sayangnya Bapak Ibu, di balik semua kesulitan yang dia alami itu, tetap Allahnya tuh nggak bisa hadir Bapak Ibu. Walaupun bertubi-tubi masalah, walaupun bertubi-tubi dia merasakan hidupnya tuh berada pada titik nadir lah katakan gitu, tapi tetap Allahnya nggak muncul Bapak Ibu. Ada lagi orang yang hidupnya tuh penuh kemudahan, pinter gitu ya, jadi bintang kelas, kemudian terus nanjak terus ya, karir bagus segala macam. Itu dengan segala macam kemudahan yang dia terima, tetap juga Allahnya juga tidak hadir. Nah ini Bapak Ibu, baik dengan kesulitan, jadi hidup bukan tentang cerita hidup itu sendiri. Karena kalau kita membaca buku, banyak cerita hidup yang membuat kita wow, baik yang sedih maupun yang senang gitu ya. Bukan tentang cerita hidup, tapi tentang siapa di balik kehidupan ini. Itu yang terutama. Ya Bapak Ibu, oke next. Nah, jadi Bapak Ibu, ada 4 lapisan hati manusia. Jadi, manusia itu, lapis hati manusia yang paling luar namanya sudur. Kemudian kolbu, kemudian fuad, kemudian lub. Ya. Nah, kalau kita bicara ilmu tidak boleh di sudur, tidak boleh di permukaan. Ilmu harus masuk ke dalam agar menjadi bagian dari kita. Nah, kalau kita bicara masalah Bapak Ibu, masalah tidak boleh masuk ke dalam, masalah harus disudur kan gitu ya. Nah, sekarang itu banyak yang terbalik, ilmunya ada di sudur, masalah masuk ke dalam. Ini yang membuat kita menjadi sering sakit akibatnya. Ya. Terakhir tentang materi kita di pagi ini, ada sebuah
statement dari Ali bin Abi Thalib 1400 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, penyakitmu datang dari dirimu tetapi tidak kamu waspadai, obatmu ada pada dirimu tapi tidak kamu sadari. Ini sangat betul sekali Bapak Ibu ya. Dan pengobatan kita saat ini tidak terlalu banyak melibatkan tentang hati dan pikiran. Pada setahu saya itu adalah faktor yang paling utama. Karena Allah menciptakan segala hal itu agar kita mengenal diri kita dan juga mengenal pencipta kita. Nah, salah satunya adalah melewati penyakit dan juga melewati tubuh kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, silahkan. Jazakillahu khair, Dokter Putih. Ya Allah, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Dokter Putih dapat kita terapkan di kehidupan kita, ya Allah.